Pertanyaan tentang apa yang terjadi dengan jiwa setelah kematian telah mengisi hati dan pikiran manusia selama berabad-abad. Dalam keheningan malam, banyak orang merenung tentang apa yang sebenarnya menanti kita di balik tirai kehidupan ini. Apakah kematian benar-benar akhir dari segalanya? Atau justru awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan kekal? Pertanyaan ini bukan sekedar rasa ingin tahu, melainkan menyentuh makna hidup, tujuan keberadaan kita, dan harapan tentang apa yang menanti setelah perjalanan di dunia ini selesai. Untuk memahami apa yang terjadi pada jiwa setelah kematian, kita perlu memulai dari dasar. Alkitab memberikan fondasi yang jelas tentang apa itu kehidupan, apa itu kematian, dan bagaimana relasi antara tubuh dan jiwa. Tanpa pemahaman yang benar tentang hal-hal mendasar ini, kita mudah tersesat dalam berbagai spekulasi dan anggapan yang tidak selaras dengan firman Tuhan. Dalam kitab Kejadian, dikatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, lalu Allah menghembuskan nafas hidup ke dalam dirinya, sehingga manusia menjadi makhluk hidup. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan manusia bukan sekedar proses biologis. Kehidupan berasal dari Allah, dan di dalamnya terdapat dimensi rohani yang sangat dalam. Nafas hidup yang berasal dari Allah melambangkan bahwa manusia memiliki jiwa yang tidak dapat dipisahkan dari kehendak dan karya Sang Pencipta. Kematian, menurut Alkitab, adalah pemisahan antara tubuh jasmani dan unsur rohani dalam diri manusia. Tubuh kembali menjadi debu, kembali ke tanah dari mana ia berasal. Namun jiwa tidak berhenti ada. Jiwa kembali kepada Allah yang memberikannya. Dengan kata lain, kematian bukanlah lenyapnya eksistensi manusia, melainkan perubahan keadaan. Tubuh berhenti berfungsi, tetapi jiwa tetap hidup dan melanjutkan perjalanannya di hadapan Tuhan. Alkitab sering menggambarkan kematian dengan istilah tidur. Yesus sendiri menggunakan ungkapan ini ketika berbicara tentang kematian Lazarus. Namun tidur di sini tidak berarti jiwa menjadi tidak sadar atau berhenti hidup. Istilah ini lebih menggambarkan keadaan tubuh yang tidak lagi aktif, sementara jiwa tetap hidup dan berada dalam realitas rohani. Dengan demikian, kematian bukanlah ketiadaan, melainkan transisi dari kehidupan di dunia ini menuju realitas yang lain. Lalu, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan jiwa menurut Alkitab? Jiwa adalah inti dari keberadaan manusia. Di dalam jiwa terdapat kehendak, pikiran, perasaan, dan kesadaran akan hubungan dengan Allah. Yesus mengajarkan bahwa manusia tidak perlu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak dapat membunuh jiwa. Perkataan ini menegaskan bahwa jiwa memiliki nilai kekal dan tidak dapat dimusnahkan oleh kematian jasmani. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ini berarti setiap jiwa memiliki nilai yang sangat berharga di hadapan Tuhan. Jiwa bukan sekadar bagian kecil dari diri manusia, melainkan pusat identitas kita. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan pilih dalam hidup ini berakar dari kondisi jiwa kita. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada jiwa setelah kematian merupakan persoalan yang sangat penting karena menyentuh inti dari keberadaan kita sebagai manusia. Alkitab juga menegaskan bahwa Allah berdaulat atas hidup dan mati. Tidak ada satu hari pun dalam hidup manusia yang berada di luar pengetahuan dan kehendaknya. Setiap orang memiliki waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Kesadaran ini bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk menumbuhkan kepercayaan bahwa hidup kita berada di tangan Tuhan. Kematian bukanlah peristiwa acak yang terjadi tanpa makna. Ia berada di dalam rencana Allah yang lebih besar, meskipun seringkali manusia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya. Mazmur menyatakan bahwa sebelum manusia lahir, seluruh hari-harinya telah tertulis dalam kitab Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa hidup ini memiliki tujuan. Setiap nafas yang kita hirup adalah anugerah. Setiap hari yang kita jalani adalah kesempatan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kesadaran akan kedaulatan Tuhan atas hidup dan mati seharusnya mendorong kita untuk hidup dengan rendah hati,
penuh syukur, dan penuh tanggung jawab. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita dapat melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari eksistensi manusia. Tubuh memang kembali menjadi debu, tetapi jiwa tetap hidup dan berada di bawah otoritas Allah. Jiwa diciptakan untuk kekekalan, dan kehidupan di dunia ini hanyalah bagian awal dari perjalanan panjang yang Tuhan rancangkan bagi setiap manusia. Pemahaman ini menjadi fondasi penting sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membahas apa yang terjadi segera setelah kematian dan apakah jiwa masih memiliki keterikatan dengan dunia ini. Setelah memahami dasar tentang kematian dan hakikat jiwa menurut Alkitab, kita perlu melihat lebih dekat apa yang terjadi tepat pada saat seseorang mengembuskan nafas terakhirnya. Momen kematian seringkali dipenuhi emosi, kesedihan, dan pertanyaan yang dalam. Banyak orang bertanya-tanya, kemana perginya jiwa orang yang baru saja meninggal? Apakah ia masih berada di sekitar kita, melihat tangisan keluarga, mendengar doa-doa yang dipanjatkan, ataukah ia langsung memasuki realitas yang sama sekali baru? Alkitab memberikan gambaran yang cukup jelas tentang transisi yang terjadi pada saat kematian. Dalam kisah tentang penjahat yang bertobat di kayu salib, Yesus menyampaikan janji yang penuh pengharapan. Ia mengatakan bahwa pada hari itu juga orang tersebut akan bersama dengannya di Firdaus. Pernyataan ini menunjukkan bahwa bagi orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada masa penantian yang panjang atau keterlambatan setelah kematian. Perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju hadirat Allah terjadi secara langsung. Jiwa tidak mengembara tanpa tujuan, melainkan memasuki keadaan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Pengajaran ini sejalan dengan pemahaman bahwa ketika tubuh kembali menjadi debu, roh kembali kepada Allah yang memberikannya. Bagi orang percaya, kembalinya roh kepada Allah adalah sebuah perjumpaan yang penuh damai. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, melainkan pintu masuk menuju persekutuan yang lebih dekat dengan Tuhan. Hal ini memberikan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, ada pengharapan bahwa orang yang percaya tidak lenyap, melainkan berada di dalam tangan kasih Allah. Alkitab juga memberikan ilustrasi melalui perumpamaan tentang seorang kaya dan seorang miskin bernama Lazarus. Keduanya meninggal, tetapi keadaan mereka setelah kematian sangat berbeda. Lazarus dibawa oleh para malaikat ke tempat penghiburan, sedangkan orang kaya itu berada dalam penderitaan. Kisah ini menekankan bahwa keadaan setelah kematian bersifat langsung dan sadar. Kedua tokoh tersebut tidak digambarkan sebagai jiwa yang melayang-layang di dunia, melainkan berada di tempat yang sesuai dengan kehidupan dan pilihan iman mereka semasa hidup. Menarik untuk diperhatikan bahwa dalam kisah Lazarus, peran malaikat digambarkan secara khusus. Malaikat membawa jiwa orang benar ke tempat penghiburan. Gambaran ini memberikan pengharapan bahwa peralihan dari dunia ini menuju kehidupan setelah kematian bukanlah perjalanan yang sepi. Allah dalam kasih-Nya mengutus para pelayan surgawi untuk menyertai jiwa orang percaya dalam peralihan tersebut. Ini menegaskan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya, bahkan pada saat-saat terakhir kehidupan di dunia. Alkitab juga memperkenalkan konsep tempat sementara bagi jiwa setelah kematian, sebelum penggenapan akhir pada kebangkitan dan penghakiman terakhir. Bagi orang benar, keadaan ini digambarkan sebagai Firdaus, suatu keadaan damai dan penuh penghiburan dalam hadirat Allah. Bagi mereka yang menolak Tuhan, digambarkan adanya keadaan keterpisahan dan penderitaan. Meskipun istilah dan gambaran yang digunakan dapat berbeda, pesan utamanya jelas, yaitu bahwa jiwa tidak berhenti ada, dan keadaannya setelah kematian berkaitan erat dengan relasinya dengan Allah selama hidup di dunia. Pemahaman ini menolong kita untuk melihat kematian bukan sebagai akhir yang kosong, melainkan sebagai titik transisi menuju realitas yang ditentukan oleh Tuhan. Hal ini juga menantang setiap orang untuk merenungkan kehidupannya sendiri. Jika keadaan setelah kematian berkaitan dengan hubungan kita dengan Allah,
maka kehidupan di dunia ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar mengejar kenyamanan atau keberhasilan sementara. Setiap pilihan iman, setiap tindakan kasih, dan setiap langkah ketaatan memiliki nilai kekal. Bagi banyak orang di Indonesia, kematian sering dikaitkan dengan berbagai tradisi, ritual, dan kepercayaan lokal. Sebagian orang meyakini bahwa arwah masih berada di sekitar rumah atau keluarga untuk beberapa waktu. Namun, Alkitab mengarahkan kita pada pemahaman yang berbeda. Jiwa tidak tinggal di dunia ini untuk mengamati atau melindungi orang-orang yang ditinggalkan. Jiwa memasuki keadaan baru di hadapan Tuhan. Dengan memahami hal ini, orang percaya diajak untuk mengalihkan fokus dari usaha berkomunikasi dengan orang mati kepada hubungan yang hidup dengan Allah yang Maha Kuasa. Kesadaran bahwa keadaan jiwa setelah kematian bersifat langsung juga memberikan dorongan untuk hidup dengan kesiapan rohani. Tidak seorang pun mengetahui kapan saat terakhirnya tiba. Oleh karena itu, hidup dalam iman, pertobatan, dan ketaatan kepada Tuhan bukanlah sesuatu yang bisa ditunda. Setiap hari adalah kesempatan untuk memperbarui hubungan dengan Allah, mengasihi sesama, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan demikian, Alkitab mengajarkan bahwa sesaat setelah kematian, jiwa tidak tinggal di bumi, melainkan memasuki keadaan yang telah Allah tetapkan. Bagi orang percaya, ini adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam damai. Bagi mereka yang menolak Tuhan, ini adalah awal dari keterpisahan yang menyedihkan. Kebenaran ini mengajak kita untuk merenungkan makna hidup dan tujuan kekal dari keberadaan kita sebagai manusia. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul ketika membahas kematian adalah apakah jiwa seseorang masih tinggal di bumi untuk sementara waktu setelah meninggal. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak cerita tentang arwah gentayangan, roh penunggu, atau pengalaman melihat penampakan. Cerita-cerita seperti ini tersebar luas melalui tradisi lisan, film, media sosial, dan kepercayaan turun-temurun di berbagai daerah. Di Indonesia, sebagian masyarakat juga mengenal keyakinan bahwa arwah orang yang meninggal masih berada di sekitar rumah atau keluarga dalam kurun waktu tertentu. Namun, sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk menilai semua pandangan tersebut berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak mendukung gagasan bahwa jiwa manusia tetap tinggal di bumi setelah kematian. Kitab Pengkhotbah menyatakan bahwa orang mati tidak lagi terlibat dalam apapun yang terjadi di bawah matahari. Ungkapan ini menegaskan bahwa setelah kematian, jiwa tidak lagi berpartisipasi dalam urusan duniawi. Hubungan langsung dengan kehidupan di dunia ini terputus. Jiwa memasuki keadaan baru yang berada di luar jangkauan pengalaman manusia yang masih hidup di dunia. Selain itu, Kitab Ibrani mengajarkan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan setelah itu menghadapi penghakiman. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesinambungan yang jelas antara kematian dan tanggung jawab rohani di hadapan Allah. Tidak ada petunjuk tentang masa penantian di bumi atau kesempatan tambahan untuk menyelesaikan urusan duniawi setelah kematian. Kematian merupakan titik peralihan yang menentukan, bukan jeda sementara untuk tetap berinteraksi dengan dunia. Beberapa orang mungkin menunjuk pada kisah-kisah tertentu dalam Alkitab yang tampaknya melibatkan penampakan roh. Salah satu kisah yang sering dibahas adalah peristiwa ketika Raja Saul meminta seorang pemanggil arwah untuk memanggil Nabi Samuel. Peristiwa ini bersifat luar biasa dan tidak dapat dijadikan dasar bahwa jiwa orang mati biasanya dapat kembali ke dunia. Banyak penafsir Alkitab memahami peristiwa tersebut sebagai tindakan khusus yang diizinkan Allah sebagai teguran atas ketidaktaatan Saul. Kisah ini justru memperingatkan tentang bahaya mencari petunjuk melalui praktik-praktik yang dilarang oleh Tuhan. Ada juga peristiwa ketika para murid mengira Yesus sebagai hantu saat Ia berjalan di atas air. Ketakutan mereka lahir dari kepercayaan dan tahayul yang umum pada masa itu. Namun Yesus segera menenangkan mereka dan menegaskan bahwa Ia bukan roh gentayangan, melainkan benar-benar hadir secara nyata.
Peristiwa ini menunjukkan bahwa anggapan tentang hantu seringkali bersumber dari ketakutan manusia, bukan dari kebenaran rohani. Peristiwa lain yang kadang disalahpahami adalah transfigurasi, ketika Musa dan Elia menampakkan diri bersama Yesus. Penampakan ini bukanlah contoh jiwa yang berkeliaran di bumi, melainkan peristiwa rohani yang khusus, di mana Allah mengizinkan dua tokoh tersebut hadir untuk menegaskan identitas dan misi Mesias. Mereka hadir dalam kemuliaan surgawi, bukan sebagai roh yang terikat pada dunia. Alkitab juga mengingatkan bahwa realitas rohani mencakup keberadaan malaikat dan kuasa-kuasa rohani, baik yang berasal dari Allah maupun yang menentangnya. Ketika seseorang mengalami peristiwa yang sulit dijelaskan secara logika, tidak tepat untuk langsung menyimpulkan bahwa itu adalah jiwa orang mati. Alkitab mengajarkan bahwa ada dimensi rohani yang melibatkan kuasa-kuasa lain, dan karena itu, orang beriman dipanggil untuk berhati-hati serta berpegang pada kebenaran firman Tuhan, bukan pada pengalaman subjektif atau cerita-cerita yang tidak dapat diverifikasi. Keyakinan bahwa jiwa orang mati masih tinggal di bumi seringkali memberikan penghiburan semu, seolah-olah orang yang telah meninggal masih dekat dan dapat melihat atau melindungi orang-orang yang ditinggalkan. Namun Alkitab mengarahkan penghiburan kita kepada Allah sendiri. Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati. Ia menyertai orang-orang yang berduka dan memberi kekuatan kepada mereka yang kehilangan orang terkasih. Pengharapan orang percaya bukan terletak pada kehadiran arwah, melainkan pada janji bahwa orang yang percaya akan bersama Tuhan. Dengan memahami bahwa jiwa tidak tinggal di bumi setelah kematian, orang percaya diajak untuk mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang kekal. Kematian menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia ini bersifat sementara. Yang terpenting bukanlah bagaimana kita dikenang di dunia, melainkan bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kesadaran ini mendorong setiap orang untuk hidup dengan iman, kasih, dan ketaatan, karena setelah kematian, perjalanan jiwa berlanjut di hadapan Tuhan, bukan di dunia yang fana ini. Salah satu tahap paling menentukan dalam perjalanan jiwa setelah kematian adalah penghakiman. Alkitab mengajarkan bahwa kematian bukan hanya akhir dari kehidupan jasmani, tetapi juga awal dari pertanggungjawaban rohani di hadapan Allah. Pemahaman tentang penghakiman sering menimbulkan rasa takut, tetapi sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan keadilan dan kasih Allah. Ia adalah hakim yang adil, namun juga penuh belas kasihan terhadap mereka yang mencarinya dengan sungguh-sungguh. Kitab Ibrani menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali dan setelah itu menghadapi penghakiman. Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap kehidupan memiliki konsekuensi kekal. Tidak ada kehidupan yang berlalu begitu saja tanpa makna di hadapan Tuhan. Setiap orang akan berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Namun, Alkitab juga menegaskan bahwa bagi mereka yang percaya kepada Kristus, penghakiman bukanlah penghukuman untuk kebinasaan, melainkan peralihan menuju persekutuan yang penuh dengan Allah. Rasul Paulus mengungkapkan keyakinannya bahwa meninggalkan tubuh berarti berada bersama Tuhan. Ungkapan ini memberikan penghiburan yang besar bagi orang percaya. Bagi mereka, kematian bukanlah masuk ke dalam kegelapan tanpa harapan, melainkan pulang ke hadirat Allah. Meskipun demikian, Alkitab tetap mengajarkan adanya pertanggungjawaban atas kehidupan yang dijalani. Setiap orang percaya dipanggil untuk hidup setia, karena hidupnya akan dinilai berdasarkan kesetiaan, kasih, dan ketaatannya kepada kehendak Tuhan. Di sisi lain, Alkitab juga menggambarkan keadaan yang berbeda bagi mereka yang menolak Allah. Melalui gambaran dalam kisah orang kaya dan Lazarus, terlihat adanya perbedaan keadaan setelah kematian. Kisah ini menekankan bahwa pilihan hidup memiliki dampak yang nyata setelah kematian. Keterpisahan dari Allah digambarkan sebagai keadaan yang penuh penderitaan, bukan sebagai hukuman yang sewenang-wenang, melainkan sebagai konsekuensi dari penolakan terhadap kasih dan kebenaran Tuhan. Alkitab mengajarkan bahwa sebelum penghakiman terakhir, ada keadaan sementara bagi jiwa. Bagi orang percaya,
keadaan ini digambarkan sebagai keadaan damai bersama Tuhan. Bagi mereka yang tidak percaya, keadaan ini digambarkan sebagai keterpisahan yang penuh kesadaran. Keadaan sementara ini bukan tujuan akhir, melainkan penantian menuju kebangkitan dan penghakiman terakhir ketika Allah akan menyatakan keadilannya secara penuh. Penghakiman terakhir digambarkan sebagai saat ketika semua orang, baik yang besar maupun yang kecil, berdiri di hadapan tahta Allah. Pada saat itu, kehidupan setiap orang akan dinilai. Bagi orang percaya, penghakiman ini berkaitan dengan penghargaan atas kesetiaan mereka kepada Tuhan. Bukan keselamatan yang dipertaruhkan, karena keselamatan adalah anugerah Allah melalui iman, tetapi kesetiaan dalam hidup akan dihargai. Bagi mereka yang menolak Allah, penghakiman terakhir menegaskan keterpisahan kekal dari hadirat-Nya. Penting untuk dipahami bahwa penghakiman Allah tidak bersifat sewenang-wenang. Allah adalah adil, tetapi juga penuh kasih. Ia memberikan kesempatan kepada setiap manusia untuk mengenal kebenaran dan merespons panggilannya. Penghakiman bukanlah ekspresi murka yang tidak terkendali, melainkan pernyataan keadilan yang menegaskan bahwa kebaikan dan kejahatan tidak diperlakukan sama. Keadilan Allah meneguhkan bahwa setiap pilihan hidup memiliki konsekuensi yang nyata. Bagi orang percaya di Indonesia yang hidup di tengah masyarakat dengan beragam kepercayaan tentang kehidupan setelah kematian, pengajaran Alkitab tentang penghakiman memberikan kerangka yang jelas dan kokoh. Penghakiman mengingatkan bahwa hidup ini bukan sekedar rangkaian peristiwa tanpa tujuan. Setiap tindakan, perkataan, dan sikap hati memiliki nilai di hadapan Allah. Kesadaran ini mendorong orang percaya untuk hidup dengan integritas, kejujuran, dan kasih kepada sesama. Pemahaman tentang penghakiman juga membawa kita pada refleksi pribadi. Setiap orang dipanggil untuk memeriksa hatinya sendiri. Apakah hidup kita mencerminkan iman yang hidup kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi sesama, berlaku adil, dan rendah hati di hadapan Allah? Penghakiman bukan dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan yang melumpuhkan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran rohani. Hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan membawa damai sejahtera, baik di dunia ini maupun dalam kekekalan. Dengan demikian, penghakiman jiwa setelah kematian menegaskan bahwa hidup ini memiliki makna kekal. Allah memanggil setiap manusia untuk hidup dalam terang kebenarannya. Kesadaran akan penghakiman mengajak kita untuk tidak menunda pertobatan, untuk tidak meremehkan anugerah keselamatan, dan untuk menjalani kehidupan dengan iman yang sungguh-sungguh. Di dalam kedaulatan dan kasih Allah, penghakiman menjadi bagian dari rencananya yang adil dan penuh belas kasihan bagi umat manusia. Pengajaran tentang kebangkitan orang mati merupakan salah satu janji terbesar dalam iman Kristen. Kebangkitan tidak hanya berbicara tentang kelanjutan hidup setelah kematian, tetapi tentang pemulihan total manusia oleh kuasa Allah. Alkitab menegaskan bahwa sejarah manusia tidak berakhir pada kematian individu, melainkan bergerak menuju penggenapan rencana Allah yang besar ketika Kristus datang kembali dan menghakimi dunia dengan kebenaran. Kedatangan kembali Kristus merupakan pengharapan utama bagi orang percaya. Alkitab menggambarkan peristiwa ini sebagai momen penuh kemuliaan ketika Tuhan sendiri menyatakan kuasa dan otoritasnya atas seluruh ciptaan. Pada saat itu, orang-orang yang telah meninggal dalam iman akan dibangkitkan terlebih dahulu, dan mereka yang masih hidup akan mengalami perubahan. Perjumpaan dengan Tuhan ini menandai awal dari kehidupan kekal dalam persekutuan yang sempurna dengannya. Yesus mengajarkan bahwa semua orang, baik yang benar maupun yang tidak benar, akan dibangkitkan. Kebangkitan ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang terlepas dari otoritas Allah. Setiap manusia akan berdiri di hadapannya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Bagi orang yang hidup dalam kebenaran, kebangkitan menjadi pintu menuju kehidupan kekal. Bagi mereka yang menolak kebenaran, kebangkitan menjadi awal dari penghakiman yang menyatakan
konsekuensi pilihan hidup mereka. Alkitab juga mengajarkan bahwa tubuh kebangkitan bagi orang percaya akan mengalami perubahan yang mulia. Tubuh yang sebelumnya lemah, terbatas, dan rentan terhadap sakit penyakit akan diubah menjadi tubuh yang tidak binasa. Keadaan ini menunjukkan bahwa Allah tidak hanya menebus jiwa manusia, tetapi juga memulihkan seluruh keberadaan manusia. Pengharapan ini memberikan penghiburan bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik dalam hidup ini. Segala kelemahan dan luka yang dialami di dunia tidak akan menjadi bagian dari kehidupan kekal yang dijanjikan Allah. Penghakiman terakhir digambarkan sebagai saat ketika seluruh umat manusia berdiri di hadapan tahta Allah. Pada saat itu, kehidupan setiap orang dinilai berdasarkan apa yang telah dilakukan selama hidup di dunia. Bagi orang percaya, penghakiman ini bukanlah untuk menentukan keselamatan, karena keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman. Namun, penghakiman ini berkaitan dengan tanggung jawab dan kesetiaan dalam mengelola hidup yang telah dipercayakan Tuhan. Kesetiaan akan dihargai, dan setiap pekerjaan yang dilakukan dalam kasih kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Bagi mereka yang menolak kasih karunia Allah, penghakiman terakhir menegaskan realitas keterpisahan kekal dari hadirat-Nya. Alkitab menggunakan bahasa yang tegas untuk menggambarkan keadaan ini, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menyatakan keseriusan pilihan hidup. Allah menghendaki agar setiap manusia bertobat dan hidup, tetapi Ia juga menghormati kebebasan manusia untuk memilih. Konsekuensi dari penolakan terhadap kebenaran adalah keterpisahan dari sumber kehidupan itu sendiri. Alkitab menggambarkan dua tujuan akhir dari perjalanan manusia. Bagi orang percaya, Allah menjanjikan langit dan bumi yang baru, suatu ciptaan yang diperbarui, di mana kebenaran, damai sejahtera, dan kehadiran Allah menjadi pusat kehidupan. Dalam realitas baru ini, tidak ada lagi air mata, penderitaan, atau kematian. Kehidupan kekal bukan hanya kelanjutan hidup tanpa akhir, tetapi kualitas hidup yang dipenuhi oleh persekutuan dengan Allah dan sukacita yang sempurna. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak Tuhan, tujuan akhir digambarkan sebagai keterpisahan kekal dari hadirat Allah. Gambaran ini menegaskan bahwa hidup tanpa Allah di dunia akan berlanjut menjadi keterpisahan tanpa Allah dalam kekekalan. Kebenaran ini mengundang setiap orang untuk merenungkan pilihan hidupnya dengan sungguh-sungguh. Allah tidak menciptakan manusia untuk kebinasaan, melainkan untuk hidup dalam persekutuan dengannya. Bagi orang percaya di Indonesia, pengajaran tentang kebangkitan dan penghakiman kekal memberikan kerangka pengharapan di tengah berbagai tantangan hidup. Di tengah penderitaan, ketidakadilan, dan ketidakpastian, iman kepada kebangkitan meneguhkan bahwa Allah pada akhirnya akan memulihkan segala sesuatu. Tidak ada penderitaan yang sia-sia di hadapannya. Setiap air mata diperhitungkan, dan setiap kesetiaan yang tersembunyi di hadapan manusia dikenal oleh Tuhan. Kesadaran akan kebangkitan dan penghakiman kekal mendorong orang percaya untuk hidup dengan perspektif kekekalan. Hidup ini bukan tujuan akhir, melainkan persiapan menuju perjumpaan dengan Tuhan. Oleh karena itu, setiap hari menjadi kesempatan untuk hidup dalam iman, pengharapan, dan kasih. Pengharapan akan kebangkitan menguatkan kita untuk bertahan dalam kesulitan, karena kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang dijanjikan Allah bagi mereka yang setia kepadanya. Setelah memahami realitas kematian, keadaan jiwa, kebangkitan, dan penghakiman, muncul satu pertanyaan penting, yaitu, bagaimana seharusnya manusia hidup di dunia ini dalam terang kekekalan? Alkitab tidak hanya mengajarkan tentang apa yang akan terjadi setelah kematian, tetapi juga membimbing umat percaya tentang bagaimana menjalani kehidupan sehari-hari dengan orientasi kepada Tuhan dan tujuan kekal. Yesus mengingatkan agar manusia tidak menjadikan hal-hal duniawi sebagai pusat hidup. Kekayaan, jabatan, dan kehormatan bersifat sementara. Semua itu dapat lenyap dalam sekejap. Sebaliknya,
Hidup yang diarahkan kepada nilai-nilai rohani memiliki makna yang bertahan sampai kekekalan. Ketika seseorang menempatkan hatinya pada kehendak Tuhan, orientasi hidupnya berubah. Ia tidak lagi hidup hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk memuliakan Allah dan melayani sesama. Kesadaran bahwa hidup di dunia ini singkat menumbuhkan sikap rendah hati dan kewaspadaan rohani. Tidak seorang pun mengetahui apa yang akan terjadi esok hari. Hidup manusia digambarkan seperti uap yang sebentar tampak lalu lenyap. Gambaran ini mengingatkan bahwa kesempatan untuk bertobat, mengasihi, dan hidup benar tidak boleh ditunda. Setiap hari adalah anugerah yang diberikan Tuhan untuk memperbarui komitmen iman dan ketaatan. Alkitab menegaskan pentingnya keselamatan. Keselamatan bukanlah hasil usaha manusia semata, melainkan anugerah Allah yang diterima melalui iman. Namun, iman yang sejati selalu menghasilkan perubahan hidup. Pertobatan bukan hanya pengakuan dosa, tetapi perubahan arah hidup. Orang yang percaya dipanggil untuk meninggalkan cara hidup yang lama dan hidup dalam kebenaran. Ketaatan kepada kehendak Tuhan menjadi wujud nyata dari iman yang hidup. Iman kepada Kristus menjadi dasar dari persiapan menuju kekekalan. Iman bukan sekedar pengakuan di mulut, melainkan penyerahan diri kepada Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Orang percaya diajak untuk membangun relasi yang hidup dengan Allah melalui doa, pembacaan firman, dan persekutuan dengan sesama orang beriman. Relasi ini memampukan seseorang untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani dan memahami kehendak Tuhan dengan lebih dalam. Peranan Roh Kudus sangat penting dalam mempersiapkan orang percaya untuk kekekalan. Roh Kudus memimpin, menguatkan, dan menegur hati nurani. Ia menolong orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, bukan menurut keinginan daging. Kehadiran Roh Kudus menjadi jaminan bahwa Allah menyertai umatnya dalam perjalanan iman. Dengan pertolongan Roh Kudus, orang percaya dimampukan untuk bertahan dalam pencobaan dan tetap setia di tengah tantangan hidup. Hidup dengan perspektif kekekalan juga berarti hidup dalam pengharapan. Pengharapan Kristen bukanlah optimisme kosong, melainkan keyakinan yang berakar pada janji Allah. Pengharapan ini memberikan kekuatan untuk menghadapi penderitaan, kehilangan, dan ketidakadilan. Orang percaya tidak menyerah pada keputusasaan, karena mereka tahu bahwa Allah setia dan rencananya sempurna. Setiap penderitaan di dunia ini bersifat sementara, sedangkan kemuliaan yang dijanjikan Allah bersifat kekal. Dalam konteks kehidupan di Indonesia, di mana umat percaya hidup berdampingan dengan berbagai latar belakang budaya dan kepercayaan, mempersiapkan diri untuk kekekalan juga berarti hidup sebagai saksi Kristus. Kesaksian hidup melalui kasih, kejujuran, dan kerendahan hati menjadi cermin dari iman yang sejati. Orang percaya dipanggil untuk menjadi terang dan garam, membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam keluarga, pekerjaan, maupun masyarakat. Mempersiapkan diri untuk kekekalan bukan berarti mengabaikan tanggung jawab di dunia ini. Justru sebaliknya, kesadaran akan kekekalan mendorong orang percaya untuk menjalani tanggung jawab duniawi dengan lebih sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan dilakukan dengan integritas. Setiap relasi dijalani dengan kasih. Setiap kesempatan dipandang sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Dengan demikian, hidup di dunia ini menjadi bagian dari persiapan menuju kehidupan yang kekal. Kesimpulannya, mempersiapkan diri untuk kekekalan adalah panggilan bagi setiap orang percaya. Hidup ini adalah anugerah dan kesempatan untuk mengenal Allah, mengasihi sesama, dan hidup dalam kebenaran. Ketika kehidupan dijalani dengan iman, pertobatan, dan ketaatan, orang percaya dapat menghadapi kematian tanpa ketakutan, karena ia tahu bahwa hidupnya berada di tangan Tuhan yang setia dan penuh kasih. Ketika membahas kehidupan setelah kematian, banyak kesalahpahaman berkembang di tengah masyarakat. Sebagian berasal dari tradisi budaya, sebagian dari pengaruh media, dan sebagian lagi dari penafsiran yang kurang tepat terhadap ajaran rohani.
Kesalahpahaman ini seringkali membentuk cara pandang seseorang tentang kematian dan kehidupan kekal. Karena itu, penting bagi orang percaya untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan agar tidak terjebak dalam pandangan yang menyesatkan. Salah satu anggapan yang sering muncul adalah bahwa jiwa orang mati tetap tinggal di bumi sebagai arwah yang dapat dilihat atau dirasakan kehadirannya. Alkitab tidak mengajarkan hal ini. Jiwa manusia setelah kematian memasuki keadaan yang ditentukan oleh Allah. Keinginan untuk percaya bahwa orang yang telah meninggal masih berada di sekitar kita seringkali muncul dari kerinduan dan rasa kehilangan. Namun penghiburan sejati tidak ditemukan dalam anggapan tentang kehadiran arwah, melainkan dalam janji Allah bahwa Ia menyertai mereka yang berduka dan memberikan pengharapan akan perjumpaan dalam kekekalan bagi mereka yang hidup dalam iman. Kesalahpahaman lain adalah gagasan tentang kelahiran kembali atau reinkarnasi. Pandangan ini menyatakan bahwa jiwa akan kembali ke dunia dalam bentuk kehidupan yang lain setelah kematian. Alkitab mengajarkan bahwa manusia hidup satu kali di dunia ini, kemudian menghadapi penghakiman. Kehidupan di dunia ini memiliki makna yang unik dan tidak diulang. Karena itu, setiap orang dipanggil untuk menggunakan hidupnya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada kesempatan kedua dalam bentuk kehidupan lain untuk memperbaiki pilihan iman. Kesadaran ini mendorong manusia untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan selama masih ada waktu. Ada pula anggapan bahwa semua orang pada akhirnya akan masuk ke dalam kehidupan kekal bersama Allah tanpa memandang iman dan respon mereka terhadap kebenaran. Pandangan ini terdengar menghibur, tetapi tidak sejalan dengan ajaran Alkitab. Alkitab menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah yang ditawarkan Allah, tetapi anugerah itu perlu diterima dengan iman. Allah mengasihi semua manusia, tetapi Ia juga menghormati kebebasan manusia untuk menerima atau menolak kasih-Nya. Pilihan hidup seseorang memiliki dampak kekal terhadap hubungannya dengan Allah. Kesalahpahaman tentang adanya tempat penyucian sementara setelah kematian juga sering muncul. Dalam beberapa tradisi, diyakini bahwa jiwa harus melalui proses pemurnian sebelum dapat masuk ke dalam hadirat Allah. Alkitab menegaskan bahwa karya penebusan Kristus sudah sempurna. Pengorbanannya cukup untuk menghapus dosa dan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Orang percaya tidak bergantung pada usaha atau penderitaan tambahan setelah kematian, melainkan pada kasih karunia yang diberikan Allah melalui Kristus. Keyakinan ini memberikan kepastian dan penghiburan bahwa keselamatan tidak bergantung pada kemampuan manusia, melainkan pada kesetiaan Allah. Di tengah berbagai pandangan yang beragam tentang kehidupan setelah kematian, orang percaya dipanggil untuk menguji setiap ajaran berdasarkan firman Tuhan. Kebenaran Alkitab menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suatu pandangan sejalan dengan kehendak Allah atau tidak. Sikap ini menolong orang percaya untuk tidak mudah terombang-ambing oleh ajaran yang populer, tetapi tidak berakar pada kebenaran rohani. Pencarian akan kebenaran menuntut kerendahan hati dan kesediaan untuk dibentuk oleh firman Tuhan. Kesadaran akan kebenaran tentang kehidupan setelah kematian seharusnya memengaruhi cara seseorang hidup hari ini. Hidup dengan terang kekekalan berarti menjalani setiap hari dengan tanggung jawab rohani. Pilihan-pilihan kecil seperti bersikap jujur, mengampuni sesama, dan setia dalam hal-hal sederhana memiliki makna kekal di hadapan Allah. Hidup tidak lagi dipandang sebagai sekedar upaya mencapai keberhasilan duniawi, melainkan sebagai perjalanan iman menuju perjumpaan dengan Tuhan. Hidup dalam terang kekekalan juga berarti hidup dalam pengharapan. Kematian tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang menakutkan, melainkan sebagai pintu menuju realitas yang dijanjikan Allah. Pengharapan ini memberi kekuatan untuk menghadapi ketidakpastian hidup, penderitaan, dan kehilangan. Orang percaya dapat melangkah dengan keberanian karena mereka tahu bahwa hidup mereka berada di tangan Allah yang setia. Akhirnya, kesadaran akan kekekalan mengundang setiap orang untuk merenungkan keadaan jiwanya sendiri. Pertanyaan tentang kemana jiwa akan pergi setelah kematian
bukanlah sekedar bahan diskusi, melainkan panggilan untuk mengambil keputusan iman yang nyata. Allah menawarkan kehidupan kekal melalui hubungan yang hidup dengannya. Setiap orang dipanggil untuk menanggapi tawaran ini dengan iman, pertobatan, dan ketaatan. Dengan demikian, hidup di dunia ini menjadi persiapan menuju kehidupan yang sejati dan kekal bersama Allah.